Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini rekan-rekan sekalian, saya akan membagikan informasi yang telah ditayangkan oleh detik.com terkait dengan kebijakan terkini dari penataan tenaga honorer. Informasi ini penting agar rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan gambaran kebijakan pemerintah ke depannya pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera berbicara perlunya penerapan kebijakan transisi usai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara resmi diundangkan pada 31 Oktober yang lalu. Hal ini berkaitan dengan tenaga honorer yang memang akan direncanakan akan dihilangkan atau dihapus pada akhir 2024 setelah undang-undang ini berlaku. Ia menyebutkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, maka penataan SN dan tenaga honorer itu akan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam hal tenaga honorer, penting diberlakukannya beberapa kebijakan transisi agar penataannya dapat berjalan dengan efektif sehingga nasib tenaga honorer itu bisa semakin terjamin. Salah satu hal krusial yang diketahui bersama yang diatur di dalam Undang-Undang ASN yang baru itu menyangkut penataan tenaga kerja non-aparatur sipil negara alias tenaga honorer. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut juga menetapkan batas waktu hingga Desember tahun 2024 untuk penataan tenaga honorer yang tidak boleh dipecat meski status honorer nanti akan dihapuskan. Jadi alhamdulillah, saya kira ini info yang menarik kepada rekan-rekan tenaga non-aparatur sipil negara. Oleh karena memang meskipun di pengaturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer itu hanya diberikan waktu hingga dengan bulan Desember 2024, akan tetapi setelah Desember 2024, tenaga honorer itu tidak boleh dipecat. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Lalu bagaimana sebenarnya bagi rekan-rekan honorer yang tidak bisa ikut seleksi atau tidak bisa diangkat P3K? Apakah memang tenaga honorer itu masih bertahan? Ya mungkin saja, status honorer ini akan berubah nama saja menjadi tenaga kontrak. Dan tentu ini yang masih kita tunggu informasi dan hal teknis lainnya yang diatur di dalam aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yakni peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Rekan-rekan sekalian, Mardani pun menekankan bahwa pendataan yang teliti terhadap tenaga honorer sehingga status kepegawaian mereka akan tetap terjamin saat penghapusan tenaga honorer nanti dilakukan. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk lamanya pegawai tersebut bekerja hingga peningkatan kesejahteraan eks tenaga honorer. Saat ini Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga sedang mengolah data 2,3 juta tenaga honorer untuk dinilai mana yang memenuhi syarat menjadi P3K atau CPNS. Jadi memang BPKP dan BKN bekerja sama saat ini di dalam mengaudit dan memverifikasi data 2,3 juta orang tenaga honorer, dan nantinya akan diklasifikasi mana yang dapat diangkat menjadi P3K dan mana yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kebijakan transisi diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan status tenaga honorer itu tidak merugikan mereka yang telah mengabdi lama. Karena ini adalah amanah dari Undang-Undang ASN yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu yang lalu. Perjelas proses transisi para tenaga honorer ini, itu yang diminta anggota Dewan ini jangan sampai karena miskomunikasi atau masalah teknis nasib tenaga honorer tidak jelas. Legislator asal PKS ini juga menambahkan bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer itu harus diikuti dengan langkah-langkah konkret
untuk memastikan ketersediaan posisi bagi mereka yang sebelumnya merupakan tenaga honorer. Mardani pun mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya menyiapkan tempat kerja baru bagi para mantan pegawai honorer. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penghapusan honorer itu tidak akan mengganggu pelayanan publik akibat kurangnya personil memadai untuk menangani tugas-tugas yang sebelumnya mereka kerjakan. Mengenai nasib tenaga honorer, Undang-Undang ASN juga mengamanahkan dibuatnya peraturan pelaksana itu paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang itu diundangkan. Mardani pun menyebutkan aturan teknis itu harus pro terhadap para tenaga kerja honorer. Jangan sampai aturan teknis itu jauh dari harapan para perancang dan pembuat undang-undang ASN ini yang memang menitik beratkan pada penyelesaian dan penataan persoalan tenaga honorer. Aturan teknis ini harus pro terhadap para tenaga honorer, dengan begitu nasib mereka menjadi lebih terjamin saat kebijakan penghapusan tenaga honorer berlaku. Apabila sampai akhir 2024 ada yang belum memiliki kepastian tempat kerja baru, maka hal ini harus diatur di dalam kebijakan transisi. Di sisi lain, Mardani juga mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada penurunan pendapatan bagi tenaga honorer di posisinya yang baru. Pemerintah diingatkan agar memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi seluruh abdi negara. Sejalan dengan peraturan pemerintah, maka regulasi ini diharapkan tidak mengatur terkait dengan penurunan pendapatan yang diterima oleh para tenaga non-ASN saat ini. Ia pun mewanti-wanti pemerintah agar mengawasi betul proses pemutihan 2,3 juta tenaga honorer. Ia juga menyoroti bagaimana proses verifikasi, seleksi ASN dan P3K itu sering disusupi oleh orang titipan pejabat yang sering tidak tercatat di Badan Kepegawaian Negara. Jadi anggota DPR ini juga mengkhawatirkan terkait dengan honorer bodong yang selalu disusupi oleh orang titipan, sehingga ini merugikan para tenaga honorer yang lainnya. Ini juga akan mengurangi dampak relasi kuasa yang kemungkinan berpengaruh di dalam pengangkatan P3K, sebab yang utama adalah para tenaga honorer tersebut. Nah rekan-rekan, saya kira ini patut kita apresiasi atas pengawalan dari anggota DPR ini terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian dan penataan tenaga honorer. Semoga saja kebijakan yang akan tertuang di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai aturan turunan dan pelaksana dari Undang-Undang ASN betul-betul berpihak kepada para tenaga honorer. Demikian berita dari detik.com. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan dikomentari dan tuliskan keluhan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.